Shalom saudara, berjumpa lagi bersama saya Henry Simamora dalam kuliah auditing bab 4 bagian yang ketiga. Bagian ketiga ini merupakan kelanjutan dari kuliah auditing bab 4 bagian kedua sebelumnya. Pada bagian ketiga ini kita akan terfokus pada pembahasan tentang tipe atau jenis bukti audit dan prosedur audit. Dalam jenis bukti audit yang akan kita kupas antara lain jenis bukti audit, bukti fisik, bukti dokumenter, bukti matematis, representasi dari pihak ketiga, representasi dari karyawan perusahaan sendiri, lalu bukti hubungan antar data, serta yang terakhir adalah bukti data akuntansi. Sedangkan dalam prosedur audit yang akan kita kupas antara lain tentang pemeriksaan fisik dan konfirmasi. Konfirmasi yang akan kita ulas nanti menyangkut konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Baiklah, langsung kita mulai saja kuliah kita bab 4 bagian yang ketiga. Selamat mengikuti. Jenis bukti audit. Program audit mendaftar tahap-tahap pengumpulan bukti yang akan dipakai dalam audit. Terdapat 7 jenis bukti audit yang tersedia bagi auditor untuk menguatkan tujuan audit. Yang pertama adalah bukti fisik, yang kedua bukti matematis, yang ketiga bukti dokumenter, yang keempat representasi oleh pihak ketiga, yang kelima representasi oleh karyawan klien. Representasi sini artinya pernyataan. Yang keenam, saling hubungan atau interkoneksi di antara data. Sedangkan yang terakhir adalah catatan akuntansi. Kita bahas jenis bukti audit yang pertama, yakni bukti fisik. Bukti fisik atau physical evidence adalah bukti yang benar-benar dapat dilihat oleh auditor. Bukti fisik meliputi segala sesuatu yang dapat dihitung, diperiksa, diamati, atau diinspeksi. Melalui bukti langsung, bukti fisik memberikan dukungan terhadap asersi keberadaan. Sebagai contoh, bukti terbaik keberadaan aset tertentu adalah pemeriksaan terhadap aset itu sendiri. Keberadaan aset tetap seperti mobil, bangunan, peralatan kantor, dan mesin pabrik dapat ditetapkan secara meyakinkan melalui pemeriksaan fisik. Auditor menghitung saldo kas pada akhir tahun dan menelusurinya ke catatan penerimaan kas dan rekening koran dalam upaya menentukan bahwa transaksi penerimaan kas sudah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Demikian pula, persediaan klien dapat diamati ketika dihitung oleh pegawai klien. Auditor mampu pula menetapkan apakah aktivitas kendali internal sudah dijalankan dengan mengamati karyawan klien yang melakukan aktivitas tersebut. Bukti fisik bisa pula berguna dalam menentukan mutu atau kondisi aset yang dapat berhubungan dengan penilaian atau alokasi asersi. Kadangkala auditor bisa saja tidak memenuhi syarat untuk menetapkan mutu, kondisi atau nilai berdasarkan bukti fisik, dan sebagai gantinya menugasi seorang pakar atau spesialis untuk memeriksa bukti fisik. Auditor lantas akan bergantung pada bukti fisik dan representasi tertulis pakar tadi. Sungguh pun bukti fisik umumnya memasuk bukti yang baik mengenai keberadaan aset ataupun aktivitas
Bukti fisik hanya menyediakan bukti terbatas dari tujuan audit lainnya. Misalnya, kendati pun auditor dapat memeriksa persediaan secara fisik dan menghimpun data relevan tertentu bahwa persediaan ada, namun pemeriksaan seperti itu hanya menyodorkan sedikit bukti bahwa persediaan tadi sudah dinilai secara benar. Pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh auditor tidaklah memberikan bukti kepemilikan aset. Armada mobil yang dipakai oleh Wiranayaga dan eksekutif perusahaan sebagai misal mungkin saja disewa, tidak dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, pemeriksaan fisik tidak menguatkan biaya perolehan aset. Ringkasnya, pemeriksaan fisik maupun observasi menyediakan bukti mengenai keberadaan aset tertentu, namun pada umumnya perlu dilengkapi oleh tipe bukti lain untuk menentukan kepemilikan, penilaian yang benar, dan kondisi aset itu. Untuk beberapa jenis aset, seperti piutang usaha dan aset tidak berwujud, bahkan keberadaan aset tadi tidak bisa diverifikasi melalui bukti fisik. Jenis bukti audit yang kedua adalah bukti matematis. Bukti matematis atau mathematical evidence terdiri atas kalkulasi, rekalkulasi, dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh auditor. Bukti matematis dipakai oleh auditor untuk memverifikasi akurasi matematis catatan akuntansi klien. Dalam bentuk paling sederhana, komputasi auditor dapat meliputi penjumlahan sebuah kolom angka dalam jurnal penjualan atau dalam buku besar untuk mengetahui jumlah pada kolom itu. Auditor sebagai contoh dapat menghitung ulang daftar jenis persediaan dengan maksud menetapkan bahwa jumlah persediaan sama dengan yang tertera di dalam rinciannya. Bukti matematis merupakan bentuk paling langsung bukti audit karena auditor melakukan komputasi terhadap data klien. Bukti matematis biasanya merupakan bagian penting dari perikatan audit. Sekalipun klien barangkali memiliki sistem akuntansi yang andal dan masing-masing pos laporan disajikan secara benar, namun sekiranya jumlah pos laporan keuangan tidak benar, maka laporan keuangan dapat salah saji secara material. Jelas di sini bahwa bukti matematis saja bukan merupakan komponen bahan bukti yang memadai. Angka-angka yang dihitung ulang tidak lebih baik daripada data akuntansi yang mendasari diambilnya data tersebut. Jenis bukti yang ketiga adalah bukti dokumenter. Bukti dokumenter atau documentary evidence meliputi catatan akuntansi dan semua dokumentasi dasar yang menguatkan transaksi dan peristiwa yang dicatat dalam catatan tersebut. Bukti dokumenter bisa berasal dari dokumen internal maupun dokumen eksternal. Kompetensi dokumen sebagai bukti terpulang pada apakah dokumen tersebut dibuat di dalam perusahaan, misalnya faktur penjualan, atau di luar perusahaan, misalnya faktur pemasok. Beberapa dokumen yang dibuat di dalam perusahaan, contohnya cek, dikirimkan kepada pihak luar perusahaan untuk pengesahan dan pemrosesan. Karena telah kritis atau review kritis oleh pihak luar, maka dokumen tersebut dianggap sebagai bukti yang sangat andal. Dokumen eksternal dibuat oleh pihak ketiga, namun berada di dalam arsip klien. Contoh, pemasok akan mengirimkan kepada klien faktur yang meminta pembayaran atas barang atau jasa. Klien akan menyimpan faktur tadi di arsip mereka. Contoh dokumen eksternal antara lain meliputi rekening koran, piutang wesel, kontrak, surat pesanan pembelian,
dan sertifikat saham dan obligasi. Sebagian kecil dokumen dibuat di luar organisasi klien, yakni pihak ketiga, dan dikirimkan langsung kepada auditor. Contohnya adalah dokumen batas pemisah rekening koran yang dikirimkan oleh bank korespondensi kepada klien. Batas pemisah rekening koran merupakan rekening koran yang mencakup beberapa hari setelah tanggal neraca klien. Auditor memakai dokumen tersebut untuk menetapkan bahwa pos-pos yang direkonsiliasi yang nampak di rekening koran akhir tahun adalah lengkap dan sudah dicocokkan dengan bank. Dokumen eksternal dianggap lebih andal ketimbang dokumen internal karena berasal dari pihak ketiga yang independen dan kecil kemungkinannya untuk bias dibandingkan dokumen internal. Sekalipun demikian, karena dokumen eksternal sudah memasuki sistem informasi klien, dokumen itu tidak seandal bukti langsung representasi pihak ketiga. Dalam memutuskan seberapa jauh auditor boleh mengendalikan jenis dokumen ini, auditor harus mencermati apakah dokumen tersebut dari jenis yang dapat dengan mudah dibuat atau diubah oleh seseorang di dalam organisasi klien. Auditor perlu mewaspadai bukti berupa foto atau salinan dokumen. Baik salinan maupun foto dokumen dapat saja diubah dengan mudah dengan cara sedemikian rupa, sehingga sulit dideteksi. Pengubahan dokumen mungkin dilakukan secara sengaja untuk mengelirukan fakta atau menyesatkan auditor atau pihak lain yang bergantung pada dokumen itu. Dokumen internal dibuat di dalam perusahaan. Dokumen internal bisa mengalir dari klien kepada pihak ketiga dan kembali lagi kepada klien. Contohnya, slip setoran dan cek batal. Atau dokumen itu tetap berada dalam perusahaan dan tidak perlu mengalir ke pihak ketiga, sebagai misal neraca, laporan penerimaan barang, dan rekonsiliasi bank. Bukti dokumenter yang paling andal dan dibuat di dalam perusahaan adalah cek yang dibayarkan. Cek memuat pengesahan terbayar dan perforasi atau stempel yang menunjukkan pembayaran oleh bank. Karena telaah dan pemrosesan cek oleh pihak luar, auditor biasanya menganggap cek sebagai jenis bukti yang kuat. Sebagian besar dokumen yang dibuat di dalam organisasi klien merupakan bukti bermutu rendah ketimbang cek yang dibayarkan, karena dokumen tadi hanya beredar di dalam perusahaan saja dan tidak mendapat telah kritis oleh pihak luar. Contoh dokumen internal yang tidak keluar dari dalam organisasi klien adalah faktur penjualan, surat pengapalan atau surat pengiriman, surat pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan nota kredit. Tentu saja lembar asli faktur penjualan ataupun surat pesanan pembelian dikirimkan kepada pelanggan ataupun kepada pemasok atau pihak luar. Namun, salinan yang diarsip yang diinspeksi oleh auditor masih tetap berada di dalam perusahaan. Tingkat keandalan bukti yang dibuat dan disimpan di dalam organisasi klien tergantung pada efektivitas kendali internalnya. Jikalau aktivitas kendali dirancang sedemikian rupa, sehingga dokumen yang dibuat oleh seorang pegawai diperiksa oleh pegawai lainnya, dan apabila semua dokumen bernomor urut tercetak dan dipertanggungjawabkan pemakaiannya, maka dokumen tersebut dapat menjadi dokumen yang andal. Kendali internal yang ketat juga menjalankan pemisahan tugas yang ekstensif, sehingga tidak seorang pegawai pun yang menangani sebuah transaksi mulai dari awal hingga akhir.
Di lain pihak, seandainya kendali internalnya rapuh, auditor tidak boleh terlalu mengandalkan bukti dokumenter yang dibuat di dalam organisasi dan tidak diperiksa oleh pihak luar. Sekiranya seorang pegawai berwenang untuk membuat dokumen seperti faktur penjualan dan nota kredit, serta mempunyai akses terhadap kas, maka timbul simulasi untuk memalsukan dokumen tadi dengan niat menyembunyikan pencurian yang dilakukannya. Apabila dokumen tidak diawasi melalui penggunaan nomor urut tercetak, ada kemungkinan bahwa auditor tidak diberi akses kepada semua dokumen atau dipakai duplikat dokumen untuk mendukung transaksi fiktif. Dokumen elektronik. Sebagian besar dokumentasi salinan keras yang diuraikan di atas tidak disimpan manakala klien mempunyai sistem akuntansi terkomputerisasi yang canggih. Manakala diterapkan sistem pertukaran data elektronik, dokumen sumber seperti faktur, surat pesanan pembelian, dan surat muatan barang digantikan oleh dokumen elektronik. Transaksi pembelian dapat dipicu secara otomatis oleh komputer klien dengan mengirimkan pesan elektronik langsung kepada sistem komputer pemasok. Pesan elektronik tadi menggantikan surat pesanan pembelian konvensional atau tradisional. Dokumentasi lainnya dari transaksi pembelian dapat terdiri atas faktur dan surat muatan atau konsumen yang dihasilkan dalam format elektronik oleh sistem komputer pemasok. Untuk menentukan tingkat keandalan dokumen elektronik semacam itu, auditor perlu mengerti seputar pengendalian terhadap sistem komputer klien. Jenis bukti yang keempat, representasi oleh pihak ketiga. Representasi oleh pihak ketiga, representation by third party, ialah bukti yang dikumpulkan auditor melalui korespondensi langsung dengan orang atau entitas lain klien. Sebagian besar transaksi akuntansi melibatkan klien dan pihak ketiga luar. Dengan meminta representasi secara langsung dari pihak ketiga, auditor mengumpulkan bukti perihal pandangan pihak ketiga terhadap transaksi. Tentu saja nilai representasi semacam itu tergantung pada kualifikasi pihak ketiga dan kesediaannya untuk bekerja sama. Auditor sering meminta representasi dari pihak ketiga berikut. Yang pertama, representasi dari pihak pelanggan untuk mengkonfirmasi saldo piutang usaha klien. Yang kedua, representasi dari pemasok untuk mengkonfirmasi saldo utang usaha klien. Yang ketiga, representasi dari pihak bank untuk mengkonfirmasi saldo rekening giro, saldo wesel, dan informasi klien lainnya. Yang keempat, representasi dari pihak pengacara untuk mengkonfirmasi kewajiban kontingen klien. Yang kelima, representasi dari agen persediaan untuk mengkonfirmasi unsur-unsur persediaan klien yang dititip jual atau berada di gudang umum. Konfirmasi. Bukti konfirmasi terdiri atas perolehan bukti keberadaan, kepemilikan, atau valuasi secara langsung dari pihak ketiga eksternal terhadap klien. Surat permintaan konfirmasi dipakai dalam audit sejumlah akun, termasuk akun kas, piutang usaha, dan piutang wesel, akun utang, dan akun modal saham. Contoh dalam audit piutang usaha
pelanggan diminta oleh klien untuk mengirimkan balasan langsung kepada auditor yang mengkonfirmasi jumlah yang terutang kepada klien. Permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga, yaitu pelanggan, pemasok, dan lembaga keuangan, dapat dipakai untuk asersi mengenai angka laporan keuangan tertentu. Konfirmasi pada umumnya efektif bagi penyediaan bukti tentang asersi keberadaan, namun kurang efektif ditujukan kepada asersi kelengkapan dan asersi penilaian yang benar. Misalnya, walaupun balasan konfirmasi piutang usaha menyodorkan bukti andal mengenai keberadaan sebuah kewajiban pihak luar kepada klien, konfirmasi itu tidaklah menyebutkan apakah debitur sanggup atau akan melunasi kewajibannya kepada klien. Piutang usaha tadi boleh jadi tidak bernilai karena tidak tertagih. Dalam rangka memastikan keandalan bukti yang dikumpulkan melalui konfirmasi, auditor harus memilih unsur-unsur yang akan dikonfirmasi, mengawasi pengiriman surat permintaan konfirmasi, dan menerima balasan secara langsung dari pihak ketiga. Tentu saja manajemen harus dilibatkan dalam rangkaian ini karena laporan keuangan pada akhirnya merupakan tanggung jawab manajemen. Contoh, saldo yang akan dikonfirmasi dihasilkan oleh klien. Demikian pula, bagi sebagian besar pihak ketiga, klien harus mengotorisasi pengungkapan informasi semacam itu kepada auditor. Contoh, bank tidak akan memberitahukan kepada auditor ihwal saldo rekening giro klien tanpa seizin klien. Konsekuensinya, konfirmasi pada umumnya ditandatangani oleh klien, tetapi diawasi dan dikirimkan oleh auditor. Jawaban pihak ketiga terhadap konfirmasi akan dialamatkan langsung kepada auditor, bukan kepada klien. Surat pengacara, sumber informasi utama mengenai litigasi yang ditangguhkan terhadap klien didapat dari surat pengacara. Untuk memperoleh surat pengacara atau surat penasihat hukum, auditor meminta klien supaya meminta pengacara mereka menyerahkan secara langsung kepada auditor penilaian terhadap hasil litigasi klien yang sedang ditanganinya bagi klien. Laporan spesialis. Auditor mungkin bukan pakar dalam melakukan pekerjaan teknis seperti penetapan nilai persediaan yang sangat khusus atau membuat komputasi aktuaris untuk memverifikasi kewajiban bagi tunjangan pasca pensiun. Bukti audit tentang persoalan semacam itu sebaiknya diperoleh dari spesialis yang memenuhi syarat. Contoh lainnya, pekerjaan auditor yang memerlukan tenaga spesialis meliputi penaksiran benda seni, sebagai contoh lukisan dan patung, batu permata, dan penaksiran, peraturan ataupun kontrak. Auditor bertanggung jawab untuk melakukan prosedur guna mengevaluasi kecukupan kualifikasi profesional dan reputasi spesialis. Hal itu biasanya dilakukan dengan meminta keterangan menyangkut sertifikat profesional dan pengalaman kerja spesialis. Auditor tidak boleh menerima temuan spesialis secara membabi buta. Auditor seyogianya memahami metode ataupun asumsi yang dipakai untuk menentukan apakah temuan spesialis cocok untuk menguatkan laporan keuangan. Mereka harus pula menguji setiap data yang diserahkan oleh klien kepada spesialis. Auditor tidak boleh menyebut spesialis dalam laporan audit mereka, kecuali temuan spesialis tidak mendukung representasi dalam laporan keuangan,
sehingga menyebabkan auditor memodifikasi laporannya. Kendati pun sangat penting bagi spesialis untuk tidak terkait dengan klien, namun masih dapat diterima manakala spesialis membina hubungan dengan klien. Spesialis bahkan dapat dikaryakan oleh klien. Sekalipun demikian, auditor harus menaksir risiko bahwa objektivitas spesialis dapat terganggu karena hubungan itu. Apabila auditor yakin bahwa objektivitas spesialis dapat terganggu, maka dia wajib melakukan prosedur tambahan atau mengangkat spesialis independen. Jenis bukti yang kelima adalah representasi oleh karyawan klien. Auditor pada umumnya harus meminta beberapa bukti secara langsung dari klien. Contoh, auditor mungkin menanyakan kepada klien perihal apakah di tumpukan persediaan terdapat barang-barang yang rusak atau sudah usang atau ketinggalan zaman. Demikian pula, auditor barangkali meminta keterangan seputar nilai rupiah minimum untuk kapitalisasi aset tetap. Representasi oleh karyawan klien merupakan pernyataan sebagai jawaban atas permintaan keterangan yang diajukan oleh auditor. Representasi oleh karyawan klien sering dipakai oleh auditor dalam tahap awal perencanaan audit untuk memberikan bukti mengenai kebijakan khusus klien dan informasi ihwal lingkungan umum klien. Karena pihak klien yang membuat representasi ini, maka kegunaannya tentu saja terbatas. Jenis bukti audit yang keenam adalah hubungan antar data. Hubungan antar data melibatkan pemeriksaan dan perbandingan hubungan di antara data. Data semacam itu yang bisa saja data non-keuangan, contohnya banyaknya pelanggan dan jam kerja langsung, maupun data keuangan, sebagai misal informasi keuangan tahun sebelumnya, informasi keuangan industri, dapat dicermati guna menentukan tren dan hubungannya. Hubungan antar data berbeda dengan komputasi. Komputasi memverifikasi proses sistematis, komputasi memverifikasi proses matematis, sedangkan hubungan antar data bergantung pada relasi yang masuk akal di antara data keuangan dan data untuk keuangan, dan data non-keuangan. Bukti ihwal hubungan antar data dapat digali melalui prosedur analitis. Jenis bukti audit yang keenam adalah catatan akuntansi. Ketika mencoba untuk memverifikasi sebuah angka pada laporan keuangan dengan cara menelusuri kembali angka itu melalui catatan akuntansi, auditor biasanya menjalankan urutan dari buku besar ke jurnal dan membandingkan pos tadi ke bukti dokumen terdasar seperti cek yang dibayarkan, faktur, ataupun dokumen sumber lainnya. Keandalan buku besar dan jurnal sebagai bahan bukti diindikasikan oleh luasnya cakupan kendali internal terhadap pembuatannya. Manakala dimungkinkan, buku pembantu untuk piutang usaha, utang usaha, dan aset tetap harus disimpan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atas buku besar. Semua entry jurnal umum mesti disetujui secara tertulis oleh kepala bagian akuntansi atau eksekutif lainnya. Apabila buku besar dan jurnal diolah oleh sistem komputer, maka bermacam-macam kontrol komputer haruslah ada. Ketika kendali semacam itu hadir
dan catatan akuntansi tampak terjaga dengan baik, auditor dapat mengasumsikan bahwa buku besar dan jurnal menunjang laporan keuangan. Tapi berikutnya yang akan kita bahas adalah prosedur audit. Prosedur audit atau audit prosedur adalah tindakan yang dilakukan atau metode dan teknik yang dipakai oleh auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit. Auditor menggunakan prosedur audit untuk 3 tujuan. Yang pertama, auditor independen menggunakan prosedur audit untuk memperoleh pemahaman tentang klien dan risiko terkait dengan klien, yang merupakan prosedur penilaian risiko. Yang kedua, auditor menggunakan prosedur audit untuk menguji efektivitas operasi dari prosedur kendali internal klien. Yang ini merupakan tes kendali. Yang ketiga, auditor independen menggunakan prosedur audit untuk mengumpulkan bahan bukti tentang asersi-asersi manajemen menyangkut angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan klien, yang merupakan prosedur substantif. Gambar 47 memperagakan koneksi di antara asersi-asersi, jenis bukti yang tersedia untuk auditor, dan prosedur yang paling terkait dengannya. Dalam merancang prosedur audit, adalah lazim untuk menguraikannya dalam terminologi khusus yang memadai, sehingga memungkinkan penggunaan prosedur itu sebagai instruksi selama audit. Prosedur audit dapat diterapkan ke data akuntansi maupun kepada proses pencarian dan pengevaluasian informasi yang menguatkan. Kita lihat di sini gambar 47, koneksi di antara asersi-asersi, bukti audit, dan prosedur audit. Dalam gambar ini kita lihat pada kolom pertama, asersi-asersi manajemen, dilanjutkan dengan pertanyaan kunci menyangkut asersi-asersi itu, lalu bukti tersedia yang dapat dikumpulkan oleh auditor, dan prosedur audit yang dilakukan terhadap bukti yang tersedia. Kita lihat untuk asersi pertama, asersi keberadaan atau keterjadian. Pertanyaan kuncinya, apakah aset yang tercatat benar-benar ada atau benar-benar eksis? Yang kedua, apakah transaksi-transaksi penjualan tercatat benar-benar terjadi? Untuk asersi ini, bukti yang tersedia adalah keberadaan fisik aset. Yang kedua, dokumen pengiriman klien. Sedangkan prosedur audit yang dapat dilakukan auditor, inspeksi aset berwujud. Yang kedua, inspeksi catatan atau dokumen atau vouching. Untuk asersi manajemen yang kedua, asersi kelengkapan, pertanyaan kunci atau pertanyaan pentingnya adalah apakah laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan sudah lengkap? Pertanyaan yang kedua, apakah semua transaksi dicatat dalam periode yang benar? Bukti yang tersedia, dokumen yang dibuat oleh klien, dan laporan penerimaan dan laporan pengiriman yang dibuat oleh klien. Sedangkan prosedur audit yang dapat dilakukan oleh auditor, inspeksi catatan atau dokumen, tracing. Yang kedua, inspeksi catatan atau dokumen yang meliputi tracing maupun vouching. Tracing ini penelusuran dokumen, sedangkan vouching adalah pengecekan dokumen. Asersi yang ketiga adalah
asersi hak dan kewajiban. Pertanyaan pentingnya di sini adalah apakah entitas benar-benar memiliki aset? Yang kedua, apakah tanggung jawab hukum terkait diidentifikasi? Bukti auditnya, laporan yang dibuat oleh pihak independen, sedangkan prosedur yang dapat dilakukan oleh auditor adalah konfirmasi. Asersi yang keempat, penilaian dan alokasi. Pertanyaan pentingnya, apakah akun-akun dinilai secara benar? Yang kedua, apakah transaksi-transaksi dicatat secara akurat? Sedangkan bukti yang tersedia, schedule umur piutang yang dibuat oleh klien. Yang kedua, faktur pemasok. Yang pertama ini adalah aging schedule. Sedangkan prosedur audit yang dapat dilakukan oleh auditor adalah dengan melakukan pelaksanaan ulang. Yang kedua, inspeksi catatan atau dokumen, tracing ataupun vouching. Yang terakhir, asersi manajemen adalah menyangkut penyajian dan pengungkapan. Pertanyaan penting atau pertanyaan kuncinya adalah apakah semua transaksi dicatatkan ke dalam akun-akun yang benar? Yang kedua, apakah penyajian dan pengungkapan dapat dipahami oleh para pemakai? Bukti yang tersedia adalah perbandingan angka-angka tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Sedangkan prosedur audit yang dapat dilakukan oleh auditor adalah prosedur analitis dan permintaan keterangan. Ada 10 prosedur audit yang membentuk basis desain program audit. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik, yang kedua konfirmasi, yang ketiga pengecekan dokumen yang berupa vouching tadi, yang keempat penelusuran dokumen atau tracing, yang kelima pelaksanaan ulang, yang keenam pengamatan, yang ketujuh rekonsiliasi, yang ke-8 permintaan keterangan, yang ke-9 inspeksi, yang ke-10 prosedur analitis. Jadi ke-10 prosedur analitis ini akan kita bahas secara lebih mendalam. Prosedur audit yang pertama kita bahas adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik atau physical examination merupakan tes substantif yang memerlukan penghitungan atau inspeksi aset yang mempunyai keberadaan wujud seperti kas, sertifikat saham, persediaan, dan pabrik. Tatkala melakukan penghitungan kas atau persediaan maupun menginspeksi mesin baru, auditor menerapkan prosedur pemeriksaan fisik. Prosedur pemeriksaan fisik tidak berlaku terhadap aset yang keberadaannya terutama dibuktikan oleh dokumentasi seperti piutang usaha, investasi pada surat berharga, atau beban bayar di muka. Selain itu, prosedur ini tidak berlaku pula terhadap kewajiban, pendapatan, dan beban. Prosedur pemeriksaan fisik juga menyediakan bukti penilaian karena kuantitas terlibat langsung dalam penentuan nilai sebagian besar aset. Di samping itu, auditor ada kalanya sanggup menghimpun bukti mutu maupun kondisi aset melalui pemeriksaan fisik. Dan hal itu juga mempengaruhi penilaian atau valuasi. Asersi hak dan kewajiban yang diuji melalui pemeriksaan fisik hanya sebatas penguasaan yang mendukung kepemilikan aset. Asersi kelengkapan boleh pula diuji melalui pemeriksaan fisik dalam hal bahwa komponen yang dihilangkan dari laporan keuangan bisa atau sanggup ditemukan.
Contohnya, selama penghitungan tes persediaan, auditor barangkali menemukan bahwa klien lupa memasukkan beberapa unsur persediaan dalam penghitungan persediaan yang dilakukannya. Sekalipun demikian, pemeriksaan fisik bukanlah bukti memadai untuk memverifikasi bahwa aset yang ada dimiliki oleh klien, yakni menyangkut asersi hak dan kewajiban, dan kadang-kadang auditor tidak memenuhi syarat untuk menilai faktor-faktor kualitatif seperti keusangan dan otentisitas persediaan. Meskipun pemeriksaan fisik biasanya memasok bentuk bukti paling andal ihwal keberadaan sebuah aset, dalam keadaan tertentu bentuk bukti lainnya boleh pula diterima. Manakala aset tidak berwujud, pemeriksaan fisik dianggap kurang tepat dan tipe bukti lainnya seperti faktur ataupun konfirmasi dapat digunakan. Apakah auditor akan memeriksa secara fisik aset yang disimpan atau dikuasai oleh pihak ketiga, tergantung pada sifat aset dan signifikansinya bagi laporan keuangan, reputasi dan independensi pihak ketiga, wewenang yang didelegasikan kepada pihak ketiga, dan kendali klien terhadap pihak ketiga tadi. Dengan demikian, jikalau persediaan disimpan oleh pihak ketiga, seperti gudang umum, dan merupakan bagian material dari jumlah aset, maka auditor dapat menganggap esensial pemeriksaan fisik terhadap persediaan tersebut. Keandalan bukti yang dihasilkan oleh pemeriksaan fisik tergantung pada keterampilan dan kepiawaian auditor yang melakukan pemeriksaan fisik. Apabila auditor mengadakan penghitungan secara serampangan dan tidak akrab dengan prosedur klien untuk penentuan volume, bobot atau dimensi persediaan, maka bukti yang dikumpulkannya melalui pemeriksaan fisik bisa saja menyesatkan. Prosedur audit yang kedua adalah konfirmasi. Konfirmasi atau confirmation ialah penerimaan jawaban lisan atau tertulis pihak ketiga independen yang memverifikasi akurasi informasi yang diminta oleh auditor. Permintaan konfirmasi diajukan oleh auditor kepada klien, dan selanjutnya klien meminta pihak ketiga independen untuk merespons secara langsung kepada auditor. Respons dapat meliputi informasi tentang transaksi-transaksi, hubungan, atau saldo tertentu. Contoh, sesuai permintaan auditor, sebuah klien dapat meminta seorang pelanggan untuk mengkonfirmasi secara langsung kepada auditor saldo yang terutang pada tanggal tertentu. Konfirmasi acap kali diterapkan sebagai prosedur substitusi bagi pemeriksaan fisik. Auditor memakai bukti konfirmasi secara ekstensif. Sebuah kekhususan atau kekhasan signifikan tentang prosedur konfirmasi adalah bahwa laporan dari pihak luar harus dikomunikasikan langsung kepada auditor independen. Kemungkinan pengaruh atau perubahan informasi oleh karyawan klien haruslah dihindari. Oleh karena itu harus diambil langkah-langkah untuk memegang kendali terhadap konfirmasi. Pemegangan kendali ini lebih rumit lagi oleh keharusan bahwa permohonan konfirmasi harus berasal dari klien. Pihak-pihak luar terlibat dalam transaksi-transaksi dengan klien dan tidak akan mengungkapkan informasi tentang perjanjian-perjanjian mereka kepada orang lain, dalam hal ini auditor yang memintanya. Apabila klien yang meminta hal demikian, maka kemungkinan kerjasama dari pihak luar akan lebih besar lagi. Hal ini mengharuskan tindakan-tindakan kendali berikut. Yang pertama, surat permohonan konfirmasi dibuat oleh pegawai klien dan diberikan kepada auditor untuk inspeksi dan pengiriman
surat permohonan konfirmasi tersebut. Yang kedua, auditor memasukkan permohonan konfirmasi ke dalam amplop-amplop yang berisi alamat pengembalian auditor dan mengirimkannya kepada pihak ketiga. Berikutnya, yang juga dimasukkan dalam permohonan konfirmasi adalah sebuah amplop balasan berperangko dengan alamat auditor. Sekiranya jawaban konfirmasi dikembalikan melalui cara lain, misalnya melalui fax atau email, auditor harus menghubungi pihak ketiga untuk memastikan bahwa jawaban konfirmasi memang benar-benar dari mereka. Asersi utama tes konfirmasi adalah asersi keberadaan serta asersi hak dan kewajiban. Prosedur konfirmasi dapat pula menyediakan bukti perihal asersi penilaian atau alikasi, asersi kelengkapan, serta asersi penyajian dan pengungkapan. Asersi keberadaan atau keterjadian, serta asersi hak dan kewajiban atas kas dan piutang usaha kerap kali diuji melalui konfirmasi. Akan tetapi, konfirmasi piutang usaha pelanggan saat ini tidak dapat diharapkan akan memberikan bukti andal tentang kelengkapan karena pelanggan kemungkinan cenderung melaporkan jumlah utang mereka lebih kecil daripada yang semestinya. Dan karena auditor biasanya memilih untuk mengkonfirmasi akun-akun dengan saldo tercatat yang tinggi. Asersi penilaian atau alokasi untuk piutang usaha sebagian diuji melalui konfirmasi, walaupun penilaian akun tersebut juga membutuhkan audit terhadap akun penyisihan piutang ragu-ragu. Gambar 48 memperagakan beberapa angka dan informasi yang sering dikonfirmasikan oleh auditor. Kita lihat di sini gambar 48, angka dan informasi yang sering dikonfirmasi oleh auditor. Pada sisi kiri, angka atau informasi yang dikonfirmasi, dan pada sisi kanan, sumber konfirmasi. Yang pertama adalah saldo kas, maka sumber konfirmasinya di sini adalah pihak bank. Yang kedua, piutang usaha, maka sumber konfirmasinya adalah pelanggan. Yang ketiga, persediaan konsinyasi, sumber konfirmasinya adalah pihak tertitip barang yang dikonsinyasikan. Utang usaha, sumber konfirmasinya adalah pemasok, kreditor atau vendor, bisa juga. Utang obligasi, sumber konfirmasinya adalah pemegang obligasi. Saham biasa yang beredar, sumber konfirmasinya adalah agen transfer saham. Pertanggungan asuransi, sumber konfirmasinya adalah perusahaan asuransi. Dan terakhir, agunan pinjaman atau agunan kredit, maka sumber konfirmasinya adalah kreditor atau pihak bank yang memberikan kredit kepada klien. Apakah konfirmasi akan digunakan atau tidak? Akan tergantung pada kebutuhan-kebutuhan dalam situasi serta bukti alternatif yang tersedia. Biasanya konfirmasi jarang digunakan dalam audit penambahan aset tetap karena hal itu dapat diverifikasi secara memadai melalui dokumentasi dan pemeriksaan fisik. Demikian pula, konfirmasi biasanya tidak diterapkan untuk memverifikasi transaksi-transaksi di antara organisasi-organisasi seperti transaksi penjualan, karena auditor dapat memanfaatkan dokumen-dokumen untuk tujuan itu. Sungguh pun demikian, ada pengecualian. Manakala auditor menemukan ada 3 transaksi yang sangat besar dalam transaksi-transaksi penjualan yang berlangsung 2 hari sebelum akhir tahun, maka auditor dapat menggunakan konfirmasi manakala dianggap perlu. Konfirmasi positif. Ketika memutuskan untuk mengirimkan permintaan konfirmasi, auditor memilih untuk mengirim permintaan konfirmasi positif ataukah negatif.
konfirmasi positif atau positive confirmation adalah permintaan konfirmasi yang menunjukkan kepada pihak ketiga bahwa auditor menunaikan penugasan dan pihak ketiga perlu menjawab surat permintaan konfirmasi dengan memberikan informasi tertentu. Auditor meminta pihak ketiga untuk menjawab apakah saldo yang tercantum di surat konfirmasi yang diterimanya benar atau tidak. Surat konfirmasi positif harus dikembalikan oleh pelanggan yang juga harus menunjukkan apakah saldonya benar atau tidak. Surat permintaan konfirmasi positif lumrah dipakai ketika saldo masing-masing pelanggan adalah besar atau manakala auditor memprediksi adanya kesalahan karena risiko kendali dianggap tinggi. Surat permintaan konfirmasi positif sebagaimana yang disajikan pada gambar 49 menunjukkan kepada pihak ketiga bahwa auditor menunaikan penugasannya, dan 2, pihak ketiga perlu menjawab surat permintaan konfirmasi dengan memberikan informasi tertentu. Di sini kita lihat gambar 49, surat permintaan konfirmasi positif. Yang paling atas kita lihat ada kepala surat yang merupakan pihak klien auditor yang akan mengirimkan atau meminta kepada pihak ketiga untuk membalas surat konfirmasi yang mereka kirimkan. Di sini dalam contoh kita PT Tangga Mentari, Jalan Brawijaya nomor 16 Tangerang. Di sini tanggal pengiriman atau pembuatan surat konfirmasi. Lalu di sebelah kiri kepada yang terhormat PT Asia Baru, Jalan Damai nomor 1 Pekanbaru. PT Asia Baru di sini adalah pihak yang diminta membalas surat permintaan konfirmasi yang dikirimkan oleh klien auditor. Jadi ini klien auditor, ini pihak yang diminta membalas surat permintaan konfirmasi. Kita lihat isi suratnya di sini. Dengan hormat, saldo utang saudara pada tanggal 31 Desember 2001 adalah 2.421.000. Jikalau menurut saudara saldo tersebut tidak benar, maka mohon dikirimkan penjelasan kepada auditor kami pada alamat berikut. Di sini dicantumkan nama auditor. Jadi pihak ketiga mengirimkan surat permintaan konfirmasinya atau membalas surat permintaan konfirmasinya kepada auditor yang mengaudit PT Tangga Mentari. Seandainya menurut saudara informasi soal di atas adalah benar, saudara tidak perlu membalas surat konfirmasi ini. Untuk balasan, kami menyertakan amplop perangko yang kami lampirkan bersama surat ini. Di sini adalah orang yang merupakan manajer keuangan dari perusahaan klien yang sedang diaudit oleh kantor akuntan publik. Di sini dapat kita lihat kalimat surat ini bukan permintaan untuk pembayaran utang saudara, tetapi hanya suatu bentuk konfirmasi atas saldo utang usaha saudara kepada kami. Biasanya kalimat seperti ini dituliskan supaya pihak yang menerima surat itu tidak merasa kaget atau tidak mempunyai persepsi yang mendua bahwa dianggap ini surat penagihan utang. Padahal ini sebenarnya surat permintaan konfirmasi. Makanya dibuat kalimat seperti ini. Lalu kita lihat ada tempat yang akan digunting. Apabila surat konfirmasinya atau angka yang dikonfirmasikan itu tidak benar, saldo 2.421.000 di atas tidak benar. Saldo yang benar adalah misalnya di sini menurut
pihak ketiga saldo yang benar adalah misalnya 5 juta, maka ditulis di sini 5 juta. Sini tanda tangan oleh pihak ketiga, lalu tanggal laporan konfirmasi yang dikirimkan oleh pihak ketiga. Jadi demikian kira-kira bentuk surat konfirmasi positif. Jenis konfirmasi positif yang kedua sering disebut konfirmasi atau formulir konfirmasi kosong, blank confirmation form, tidak mencantumkan angka pada surat konfirmasinya, namun meminta pihak ketiga untuk mengisi saldo atau melengkapi informasi yang diminta pada formulir tersebut. Karena formulir kosong tadi meminta penerima untuk mengisi informasi yang diminta, hal itu dianggap lebih andal ketimbang konfirmasi yang mencantumkan informasi saldo. Karena pendekatan ini menghindari situasi di mana penerima memparaf formulir tanpa mempertimbangkan informasi yang dicatat, maka cara ini diharapkan lebih andal. Kedatipun demikian, karena upaya ekstra dibutuhkan oleh responden untuk mengisi formulir kosong ini, tingkat responsnya biasanya anjlok atau turun. Kelemahan responsnya yang rendah ialah bahwa saldo-saldo signifikan yang tidak direspons harus diuji melalui prosedur alternatif. Lagi pula, pihak ketiga bisa saja mencatat pengecualian pada konfirmasi. Pengecualian dapat meliputi surat keterangan pengiriman uang yang dikirimkan oleh pelanggan namun belum diterima, perselisihan seputar barang dagangan yang rusak, dan klaim keringanan namun belum diberikan. Pengecualian itu bisa saja hanya karena perbedaan waktu atau memang merupakan sebuah kesalahan. Dengan demikian, sebuah kelemahan dari konfirmasi buta adalah bahwa seorang auditor tidak dapat memperoleh informasi yang dapat membantunya merekonsiliasikan pengecualian yang tercatat dengan segera. Formulir kosong jarang dipakai dalam praktik karena kerap kali membuahkan respons yang rendah. Konfirmasi faktur, invoice confirmation, ada jenis konfirmasi positif lainnya di mana sebuah faktur dikonfirmasikan ketimbang keseluruhan saldo piutang usaha pelanggan. Banyak pelanggan yang memakai sistem voucher yang memampukan mereka mengkonfirmasi masing-masing faktur, namun tidak untuk konfirmasi saldonya. Untuk informasi saldonya, akibatnya konfirmasi faktur mampu mengangkat tingkat respons konfirmasi. Sungguh pun demikian, konfirmasi faktur memiliki kelemahan, yakni tidak mengkonfirmasi saldo akhir secara langsung. Konfirmasi positif pada umumnya lebih meyakinkan ketimbang konfirmasi negatif karena auditor diingatkan akan adanya kebutuhan investigasi lebih dalam manakala jawaban konfirmasi tidak diterima. Kendatipun begitu, ketika konfirmasi positif meminta penerima surat konfirmasi untuk mengkonfirmasi akurasi informasi yang tercantum pada surat tersebut, ada risiko bahwa penerima surat konfirmasi mungkin sekedar menandatangani dan mengembalikannya tanpa memverifikasi informasi tersebut. Surat konfirmasi yang kosong mempersempit kemungkinan itu dengan mengharuskan penerima surat konfirmasi untuk menyampaikan informasi. Namun surat konfirmasi yang kosong tadi biasanya mengakibatkan tingkat balasan yang rendah dan oleh karenanya membutuhkan prosedur tindak lanjut. Auditor harus menindaklanjuti setiap pengecualian. Setelah mengidentifikasi kesalahan yang ditemukan melalui konfirmasi yang dikembalikan oleh pelanggan, auditor menetapkan prosedur alternatif. Contoh,
Jikalau pengecualian mengindikasikan bahwa barang dagangan dikembalikan dan tidak ada pemberian kredit, dan klien sepakat bahwa kredit demikian sudah jatuh tempo, maka prosedur alternatif haruslah diperbanyak guna menentukan sebab dan luasnya kesalahan tadi. Sebuah tes dari laporan-laporan penerimaan barang dagangan yang diretur hingga kredit yang dikeluarkan harus digunakan untuk menilai luasnya permasalahan. Seandainya penerapan yang benar dari pembayaran kas ke akun-akun dari para pelanggan menjadi perhatian, maka dibutuhkan sebuah tes substantif dari penerimaan kas. Tes semacam itu menyatakan bahwa prosedur alternatif khusus penilaian atau review faktur-faktur penjualan dan dokumen pengiriman tidak akan menyodorkan bukti atas persoalan yang menjadi perhatian. Konfirmasi negatif. Jikalau seorang pelanggan yang mempunyai beberapa saldo yang relatif kecil, auditor dapat menggunakan sebuah konfirmasi negatif. Dalam permintaan konfirmasi negatif atau negative confirmation, auditor menghendaki pelanggan untuk menjawab konfirmasi tersebut hanya apabila informasi yang tertera pada konfirmasi atau pada surat konfirmasi tidak benar. Asumsi pada konfirmasi negatif adalah bahwa seandainya pelanggan tidak menjawab konfirmasi tersebut, maka informasinya benar. Karena auditor tidak perlu menindaklanjuti ketiadaan jawaban pihak ketiga, beban penggunaan surat konfirmasi negatif lebih kecil daripada surat konfirmasi positif. Dengan demikian, lebih banyak pelanggan klien yang dapat dihubungi dengan beban yang sama. Untuk menggunakan formulir semacam ini atau formulir konfirmasi negatif, auditor harus meyakini bahwa pihak yang menerima surat konfirmasi negatif kemungkinan akan menyikapinya secara wajar, karena ketiadaan balasan bermakna bahwa saldo dalam konfirmasi negatif adalah benar. Dalam surat permintaan konfirmasi negatif, seperti yang dibeberkan pada gambar 4.10, auditor meminta pihak ketiga supaya memberikan jawaban hanya manakala informasi saldo yang tercantum pada surat permintaan konfirmasi adalah keliru atau tidak benar. Dengan demikian, surat permintaan konfirmasi negatif mengasumsikan bahwa informasi saldo dianggap benar kecuali pihak ketiga menjawabnya. Tentu saja pihak ketiga bisa saja tidak menjawab surat permintaan konfirmasi negatif karena beberapa sebab, manakala sebenarnya saldonya keliru. Misalnya, pihak ketiga mungkin tidak memahami surat permintaan konfirmasi dan mengabaikannya. Asumsi bahwa surat permintaan konfirmasi negatif adalah benar, kecuali pihak ketiga membahas konfirmasi itu, sebenarnya patut dipertanyakan. Karena itulah surat permintaan konfirmasi positif memberikan bukti yang lebih andal daripada surat permintaan konfirmasi negatif. Di sini kita lihat gambar 4.10, contoh surat permintaan konfirmasi negatif. Pada bagian atas ini merupakan nama klien auditor, yaitu Camar Pantai. Sedangkan ini tanggal dibuatnya surat konfirmasi. Sedangkan ini adalah alamat pihak ketiga yang dikirimi surat permintaan konfirmasi oleh klien auditor. Dapat kita lihat isi suratnya di sini. Bersama ini kami memberitahukan bahwa auditor kami, kantor akuntan publik, Hotma, Poltak, dan rekan, contohnya misalnya, sedang mengaudit laporan keuangan kami. Dalam rangka memperlancar audit tersebut, mohon dilakukan konfirmasi saldo utang usaha saudara pada tanggal 31 Desember 2000X0
yang menurut catatan kami adalah 45 juta. Tunjukkan pada bagian bawah surat konfirmasi ini apakah angka tersebut sesuai dengan catatan perusahaan saudara. Jikalau terdapat perbedaan, mohon disertakan informasi yang akan membantu auditor kami dalam merekonsiliasi perbedaan tersebut. Jawaban saudara pada bagian bawah surat ini silakan dimasukkan ke dalam amplop berperangko yang kami sertakan beserta surat ini yang dikirimkan kepada kantor akuntan publik, Hotma, Poltak, dan rekan. Di sini dicantumkan manajer keuangan dari klien auditor. Lalu seperti biasanya pada surat permintaan konfirmasi dicantumkan di sini supaya tidak menimbulkan persepsi yang keliru. Surat ini bukan permintaan untuk pembayaran utang saudara, tetapi hanya suatu bentuk konfirmasi atas saldo utang saudara kepada kami. Lalu dicantumkan di sini kantor akuntan publik, alamatnya, sertai saldo utang usaha kami pada tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar 45 juta adalah benar, kecuali untuk yang kami sebutkan berikut. Jadi di sini disebutkan alasan-alasan kalau terjadi ketidaksamaan dengan saldo yang 45 juta ini. Lalu di bawahnya tanda tangan oleh pihak yang melakukan konfirmasi serta tanggal dibuatnya respons terhadap surat permintaan konfirmasi negatif ini. Jadi ini adalah contoh surat permintaan konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif diterapkan manakala terdapat banyak akun dengan saldo yang kecil, risiko kendali di takar rendah, dan auditor meyakini bahwa pelanggan akan menaruh perhatian terhadap konfirmasi yang diterimanya. Pada banyak perikatan audit, gabungan konfirmasi positif dan negatif dipakai untuk menguji piutang usaha karena pertimbangan materialitas dan bauran pelanggan. Contoh, konfirmasi positif dikirimkan kepada pelanggan tertentu yang bersaldo rupiah besar atau bersaldo rupiah tinggi, dan konfirmasi negatif dikirimkan kepada beberapa pelanggan dengan saldo rupiah kecil. Konfirmasi negatif memberikan bukti yang kurang andal ketimbang konfirmasi positif. Auditor perlu mengetahui bahwa kegagalan menjawab konfirmasi negatif tidaklah harus berarti bahwa pelanggan sudah menyimpulkan bahwa informasi pada konfirmasi tersebut sudah benar. Kadangkala pelanggan memang benar-benar mengabaikan surat permintaan konfirmasi negatif. Dengan demikian, seandainya pelanggan tidak menjawab konfirmasi, auditor tidaklah yakin apakah informasinya memang sudah benar ataukah pelanggan yang memang sekadar tidak mengindahkan konfirmasi. Karena menghasilkan bukti yang kurang andal, konfirmasi negatif dijalankan hanya ketika hadir 3 kondisi berikut. Yang pertama, gabungan nilai tingkat risiko inheren dan risiko kendali adalah rendah. Yang kedua, saldo masing-masing akun piutang usaha bernilai kecil sangatlah banyak. Yang ketiga, auditor tidak beralasan untuk meyakini bahwa penerima konfirmasi bersaldo kecil tidak mungkin menaruh perhatian.